Guys, saya sekarang ini berada di kediaman Bapak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Beliau ini Wali Kota Surabaya yang cukup milenial dan dia terkenal sebagai putra dari Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini. Mari kita sapa beliaunya, Bapak Eri. Selamat siang. Selamat siang, assalamualaikum. Anak-anak Surabaya, sehat kabeh ya. Pak Eri, ini sudah berapa bulan dilantik perkembangan Surabaya setelah Bu Risma di Mensos, Bapak menjabat ini humble, Surabaya sangat-sangat humble dan banyak program-program baru yang Bapak Eri gebrak melebihi Bu Risma. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail ke depannya Kota Surabaya mau apa? Ini, insya Allah saya dilantik hampir 1 bulan lebih ya, sudah 1 bulan lebih lah, belum 2 bulan. Yang saya pikirkan adalah satu, bagaimana sebagai seorang pemimpin umat kita bisa membahagiakan masyarakat. Karena buat saya kebahagiaan umat itu adalah lebih penting daripada lainnya. Karena itu beberapa waktu yang lalu kita sudah usahakan untuk pengobatan kesehatan bahwa seluruh masyarakat Surabaya cukup dengan KTP, tidak ada lagi surat keterangan miskin. Yang insya Allah juga kita lakukan adalah meningkatkan peran RT, RW, LPMK di Kota Surabaya dengan memberikan apresiasi yang lebih dari tahun kemarin. Ada catatannya loh Mas Robi. Kenapa itu kita lebihkan? Karena saya berharap, dan saya tidak ingin berharap, tapi harus saya wujudkan. Kota ini akan menjadi kota yang hebat ketika yang menjaga kotanya, ketika mencintai kotanya adalah warganya. Sehingga semua pelayanan publik yang hari ini saya minta berhenti di kelurahan, dan saya coba mulai tahun ini sehingga di tahun depan semua pelayanan publik itu bisa berhenti cukup di tingkat RT sama RW. Inilah perannya masyarakatnya. Jadi yang menjaga COVID pun siapa? Yo RT RW. Nanti yang kalau ada orang ngurus KTP kemana? Yo cukup ke RT-nya saja. Nanti dimasukkan aplikasi, RT yang mengirimkan. Setelah selesai KTP dikirim ke RT yang berikan ke warganya. Itu kalau Surabaya sudah seperti itu berjalan, insya Allah. Kota sing enak loh Mas Robi. Pak, ada kebijakan yang Bapak keluarkan, ini wacana yang menurut saya ini lebih baik daripada kota-kota lain, yaitu meningkatkan UMK. Kalau UMK warga Surabaya harus di atas rata-rata. Ya. Ini gimana strateginya? Ini kan lebih dari Bu Risma. Bu Risma hanya memberikan permakanan ya untuk semua warga Surabaya. Ini Bapak udah lebih ekspektasi. Ya. Kalau Bu Risma dulu memang konsentrasi kepada infrastruktur. Untuk membangun sebuah kota itu infrastrukturnya harus connect dulu. Dan Bu Risma memiliki 2 pertimbangan. Akhirnya beliau memprioritaskan untuk infrastrukturnya. Alhamdulillah saya hanya tinggal meneruskan saja karena infrastruktur sudah jadi. Karena itu pesannya Bu Risma bagaimana kita ini bisa mensejahterakan umat. Karena itu salah satunya adalah seluruh warga Surabaya itu kalau kami yang saya inginkan adalah pendapatannya harus sesuai dengan UMK-nya Kota Surabaya 4, sekian juta. Tapi cita-cita saya adalah 7 juta. Sehingga apa? Kita lihat Mas Robi, siapa dalam keluarga ini yang sudah bekerja pendapatannya berapa. Karena itu saya bilang, maka insya Allah kalau pendapatannya kurang dari UMK atau belum 7 juta, maka anaknya kita ambil. Kita bentuk menjadi UMKM. Insya Allah istrinya kita harus menggunakan, kita jadikan untuk menjadi UMKM Surabaya. Karena apa? Satu Mas Robi, saya wajibkan untuk seluruh ASN di Kota Surabaya, semua pejabat di Kota Surabaya harus bisa menunjukkan dan menjadi suri teladan. Karena itu Mas Robi, KB wong Surabaya termasuk wali kota ini itu harus pakai produk UMKM-nya Kota Surabaya. Ya aku guys sepatu ya UMKM Surabaya. Batik kita gawe biasanya UMKM Surabaya. Ya kita pakai semuanya lah. Sehingga apa? Nanti juga kami minta seluruh ASN ketika belanja maka harus di toko kelontongnya orang-orang Surabaya. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai pemimpin, sebagai pemerintahnya mencintai produk UMKM, mosok awak dengan warga yang mencintai. Jenengan takon gawe anu lho ya produk UMKM lho Mas Robi. Sudah Bapak. Wingi kan kemarin wingi gawe anu to. Pakai Putrajaya, produk Putrajaya. Sepatu ini kan produk aku kan ya. Kayak New Balance. Ya, nah itu kita harus bangga nih menggunakan produk-produk Surabaya. Dan itu kalau kita sudah bangga menjadi produk Surabaya, insya Allah kita
kita akan memakai semuanya. Akhirnya ekonomi ini berputar di kota Surabaya, duit berputar untuk orang Surabaya. Insya Allah ke depan Surabaya ini akan berkembang dari orang Surabaya untuk Surabaya dan menjadi hebat kota Surabaya. Mohon maaf, Rosa. Ini kan masa pandemi Bapak. Bagaimana kan kemarin saya sudah melihat pantau vaksin lansia. Berapa persen lagi Surabaya, warga Surabaya belum divaksin, dan kapan ini kira-kira Bapak mulai target pandemi bisa berakhir? Insya Allah di Surabaya ini sudah sekitar 300 ribuan lah, 300 ribuan orang yang memang sesuai dengan umurnya. Iya. Kalau lansia hampir 93%. Karena apa? Kapan ini bisa berakhir? Kita ini salah satunya adalah Surabaya itu adalah kota yang paling tercepat dalam penyuntikan vaksinnya. Sehingga bisa dilihat, kita bisa support ke gubernur juga, Bu Kofifa. Alhamdulillah sekarang Jawa Timur adalah kota atau kabupaten atau provinsi yang pertama dalam penyuntikan vaksinnya. Salah satu spotnya provinsi adalah dari kota Surabaya. Sehingga kalau Surabaya ini dikasih semakin banyak vaksin, kita semakin cepat. Karena apa? Yang menyuntik di Surabaya, menyuntikkan vaksin, itu bukan hanya puskesmas, tapi Surabaya ini gotong royong. Kita dibantu dari Lantamal, kita dibantu dari dokter-dokter rumah sakit yang kerjasama dengan kita, BPJS. Sehingga apa? Semakin banyak cepatnya kita menyuntikkan vaksin. Karena apa? Karena hebatnya tenaga kesehatan di kota Surabaya. Bukan pemerintah kota Surabayanya, tetapi tenaga kesehatan di kota Surabaya seluruhnya, baik itu negeri maupun swasta, yang dibuktikan hari ini dengan gotong royong Surabaya terbaik dalam penyuntikan vaksin dan tercepat. Pak, itu benar Pak, sopir akan digaji, wacana Ya. akan digaji, kemudian beberapa warga dan komunitas akan digaji, itu benar. Terus dari mana Bapak bisa menggaji? Jadi gini, seperti sopir, kita punya 126 bis yang dari pemerintah pusat. Nanti kita kan harus menghitung tuh, menetapkan trayeknya, terus bagaimana cara pembayarannya. Masuk sampah, sampah mau ingin duit nggak iso. Jadi akan kita buat dua-duanya. Bisa dia bayar sampah, bisa bayar uang. Yang ketiga sopo si nyopir, berarti kan orang Surabaya. Nah disinilah ini, makanya saya bilang sopir-sopir angkot yang sudah tidak berjalan itu bisa kita gunakan untuk sopirnya bis. Ini akan kita gaji dengan gaji pemerintah kota Surabaya, mensejahterakan warga. Lah apa fungsinya? Ya tadi, kalau naik bis juga gelem macet toh. Kalau kita ini punya transportasi publik, kalau kita terlambat kan tidak nyaman. Sehingga kita arahkan untuk seluruh di kota Surabaya, Pak, insya Allah ke depannya pakai bis saja. Kalau yang mikrolet itu feeder-feedernya saja lah. Nah ini yang kita ambil, kita pekerjakan. Karena tadi saya sampaikan, tidak semuanya harus menggunakan APBD, tapi kita bisa menggunakan aset. Aset kita puluhan hektar loh, puluhan ribu. Itu nanti yang tambah kita gunakan untuk warga Surabaya yang pendapatannya kurang dari UMK. Nanti kita berikan benih, kita dampingi sampai dia panennya silahkan digunakan untuk kepentingannya umat, nanti dikurangi sama biaya operasionalnya, sehingga dia berkembang terus. Itu yang saya inginkan, tidak hanya diberikan seperti ikannya, tapi kita juga berikan pancingnya dan sebagian seperti itu, sehingga saling menunjang. Yang selalu katakan, gotong royong dan cinta ini, insya Allah Surabaya akan jadi hebat kalau kita penuh cinta kasih. Amin. Bapak, ini soal infrastruktur Surabaya, cuman kota Surabaya yang bisa mengolah sampah jadi listrik, ya kan? Ya. Ini kedepannya gimana? Terus progresnya gimana Pak? Sebenarnya kota yang menghasilkan listrik sudah banyak ya. Kita ada kompos yang di masing-masing TPS, ada beberapa kompos. Akhirnya kita gunakan untuk penerangan listrik sekitar, untuk penerangan taman. Ada juga yang di TPA Benowo, yang listriknya sampai dengan 11 MW. Dan itu juga kita gunakan, nanti kita manfaatkan sebenarnya apa yang bisa kita gunakan. Karena yang terpenting itu kan sebenarnya kalau terkait dengan sampah, maka pemerintah itu harus melakukan pengolahan sampah seperti undang-undang persampahan. Tetapi di situ disebutkan pemerintah kota itu malah punya kewajiban, rugi tidak apa-apa, tapi pengolahan sampah itu harus berjalan. Dan alhamdulillah Surabaya bisa membuktikan kalau kita di TPS menghasilkan itu juga peran serta dari masyarakat karena memilah mulai dari rumah. Ini yang harus tetap kita tingkatkan terus. Karena sekali lagi loh Mas Robi, saya bilang hebatnya pemerintah kota ini bukan karena wali kotanya,
tapi karena warganya, dan itu hebatnya Bu Risma ketika membentuk karakter warganya. Jadi sekarang kita meneruskan, warga-warga ini sudah punya karakter-karakter yang hebat. Insya Allah kalau ini terus berjalan ya Surabaya jadi nyaman. Siap. Pak, Ramadan habis ini Ramadan, gimana ini persiapannya dari pemerintah kota untuk Ya kita Ramadan kemarin kita ngobrol sama teman-teman, ya apa ini? Sing duwe SWK, yang punya warkop, kita harus menghitung. Kita sampaikan ya sudah, kalau itu umpamanya, saya kembalikan lagi. COVID-19 ini bisa terselesaikan kalau yang menjaga ini bukan pemerintah kotanya, tapi kalau yang menjaga ini pemiliknya warkopnya yang berkecimpung di sana. Karena apa? Kalau dia tidak menjaga prokes, akhirnya ada yang sakit, ditutup kan rugi dia. Karena itu saya minta dibuat satgas COVID di masing-masing warkop. Nanti kita lihat sopo sih ketuane warkop ini, termasuk juga di mana di mall, sehingga yang menjaga mereka sendiri seperti biskup tuh loh, Ya. yang menjaga mereka sendiri. Nah, harapan saya ketika ini sudah dibentuk satgas COVID di masing-masing, maka kita akan bisa membuka pada waktu sahur mulai jam 1 sampai dengan sahur. Sehingga apa? Sehingga kedepannya ya sudah bisa bergerak lah ekonominya. larangan mudik, Pak, mengenai larangan mudik. Kalau larangan mudik kan kita ini pemerintah. Kita juga ngikut dari pemerintah pusat ya. Tidak ada pemerintah itu yang mengeluarkan sesuatu aturan yang bersifatnya itu tidak akan mungkin yang menyengsarakan masyarakat. Ketika pemerintah pusat mengeluarkan aturan ini, saya yakin betul bahwa bagaimana mengendalikan COVID-19 ini jangan naik lagi, karena Indonesia sekarang sudah turun. Terutama Surabaya kan sudah turun juga nih, rasa betul turunnya. Sehingga yuk yang sudah mulai jadi orange, jadi rem kuning, terus jadi rem hijau. Tapi memang tidak mudah ketika ada mudik, sehingga pemikiran pemerintah pusat mungkin menjadikan itu. Sehingga apa? Kami selalu katakan pemerintah daerah ini akan inlet dengan provinsi, dengan pemerintah pusat, kita harus satu garis. Sehingga kita akan melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah pusat. Tapi saya berharap ayo disamakan hati kita, dibuka hati kita bahwa memang sulit ketika tidak pulang pada waktu lebaran ketemu orang tua. Ini sudah menjadi tradisi kita. Karena tidak pas juga buat seorang anak ketika tidak bisa meminta maaf secara langsung kepada orang tuanya. Tapi kalau untuk kepentingan yang lebih besar, kalau nyuwun tolong sangat ayo dibuka hati kita, jangan dilihat dari sisi yang berbeda, tapi lihat sisi saja bahwa ini hanya untuk mengurangi pandemi COVID-19 di Indonesia. Itu saja sih. Pak, soal kebijakan pusat ini ada kemarin Presiden sudah meresmikan proyek unggulan. Ini kapan Pak Surabaya bisa? Surabaya sudah menjadi bagian dari unggulan. Ya. 1000 liter ya, yang diberikan ke kita. Tapi ya kita sudah pakai, tapi kan masih belum hasilnya di sana. Masih sekitar 200 yang bisa keluar dari unggulan. Tapi insya Allah unggulan itu juga kita akan pakai. Karena di Surabaya ini mohon maaf. Saya mohon maaf atas nama pemerintah kota Surabaya dan saya pribadi sebagai wali kota. Masih ada wilayah di kota Surabaya itu yang masih belum bisa keluar lancar air PDAM. Sehingga saya sudah sampaikan kepada teman-teman PDAM, sudahlah, kita ini investasi buat apa mahal-mahal kalau ternyata investasi itu tidak untuk kepentingan rakyat. Karena itu saya bilang sudah, sekarang cari lagi mana yang belum keluar. Kalau daerah Pakal loh Mas, sebelum metu Mas, Ya. keluarnya jam 3 pagi, bias kayak tes itu jam 5 nih mandek. Nah ini yang menjadi kewajiban kita sama teman-teman PDAM, bagaimana ini bisa keluar alirannya, yang bisa dinikmati. Saya bilang, sudah tidak usah pakai investasi yang lainnya, kalau itu investasi tidak untuk kepentingan rakyat, tinggal si air. Jangan mencari pendapatan yang lebih besar, tapi rakyat kita masih belum bisa merasakan nikmatnya jadi air putih. Pak, terakhir soal iklim politik, Bapak sudah menjalin semua partai politik ini cukup luar biasa. Ini kan 2024 ya Pak, ini agak mungkin visi politik Bapak di kota Surabaya ini apa? Oke, saya bukan orang politik, saya orang birokrasi, awal dibesarkan di birokrasi juga. Tapi buat saya gini, memimpin sebuah negara itu tidak boleh ada rasa marah, tidak boleh ada rasa dendam. Karena memimpin sebuah negara atau sebuah kota seperti dicontohkan Pak Jokowi, ya sudah, kita ini menjadi keluarga besar. Ketika berbeda pendapat itu hal biasa. Tapi ketika itu untuk kepentingan umat, maka saya yakin Pak, insya Allah legislatifnya kota Surabaya, eksekutifnya kota Surabaya itu hanya berpikir satu, bagaimana mensejahterakan umatnya.
Ini yang saya pikir, ya sudah, kalau begitu kan kita ini punya visi yang sama untuk kepentingan umat saja. Sehingga apa? Ya sudah, semua saudara, tidak ada lawan buat saya. Tapi bagaimana kita bisa bergotong royong, kita berkolaborasi untuk kepentingan rakyat Surabaya. Dan itu insya Allah saya yakin karena eksekutifnya Surabaya, karena legislatifnya Surabaya adalah orang-orang yang hebat, adalah orang-orang yang ingin memakmurkan masyarakat. Sehingga ini akhirnya saya bilang kita ini klub dan kita tuangkan menjadi satu kekuatan besar yang semuanya adalah untuk kepentingan rakyat Surabaya. Itu aja Mas Robi. Terima kasih Pak Eri. Oke, matur nuwun Mas Robi. Selamat siang dan Matur nuwun. ya. Guys, itu tadi Bapak Wali Kota kita, Bapak Eri Cahyadi yang sudah menjelaskan bagaimana membangun kota Surabaya ke depan yang lebih bagus, lebih hebat, dan lebih mensejahterakan warganya. Jangan lupa subscribe guys, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.